Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar Anda semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu, alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kepada ketua kelas, tolong dipimpin doanya ya. Baiklah, sebelum kita memulai kelas hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya, Ibu minta kepada Ananda semuanya untuk menyiapkan buku kimianya, dan sebelum pembelajaran dimulai, tolong suaranya di-mute-kan dulu ya. Kita mulai pembelajaran pada hari ini. Materi yang akan Ibu bahas yaitu tentang pembakaran hidrokarbon, di mana materi ini berkaitan dengan saat Ananda SMP dulu tentang materi pembentukan senyawa, di mana bisa melalui reaksi pembakaran yang dapat menghasilkan zat hasil pembakaran yang intinya menghasilkan zat baru. Bertanya, Bu. Ya, Risa. Gini, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Perubahan kan ada dua, Bu. Fisika dan kimia. Jadi, reaksi pembakaran ini termasuk perubahan fisika atau kimia, Bu? Oke, terima kasih, Risa. Apakah ada Ananda yang bisa menjawab pertanyaan Risa? Izin menjawab, Bu. Ya, Rola, silakan. Menurut Lola itu termasuk perubahan kimia, Bu. Ya, benar sekali jawaban Rola ya. Reaksi pembakaran ini termasuk perubahan kimia, karena dia menghasilkan zat baru berupa zat hasil pembakaran, di mana sifatnya tuh memiliki perbedaan, dan susunan kimianya itu berubah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, apakah Ananda semuanya sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali Ananda. Sarapan ini dapat membuat Ananda menjadi lebih semangat karena sarapan yang Ananda konsumsi itu mengandung karbohidrat. Dia akan mengalami reaksi pembakaran di dalam tubuh Ananda dibantu dengan oksigen yang Ananda hirup sehingga menghasilkan gas karbon dioksida yang Ananda keluarkan, uap air, serta energi. Dan Ibu harapkan dengan energi tersebut Ananda menjadi semangat dalam pembelajaran Ibu kali ini. Oke, selanjutnya yaitu materi pokok yang akan kita bahas ada 3, yaitu ada reaksi pembakaran sempurna, reaksi pembakaran tidak sempurna, dan sifat zat hasil pembakaran. Di mana tujuan pembelajarannya yaitu, Ibu akan membagi Ananda semuanya ke dalam 4 kelompok. Jadi Ananda semuanya silakan memilih bagian teman-temannya yang mana saja Ibu bebaskan, serta teknik penilaian yang Ibu gunakan ada 3. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan, penilaian sikap. Ibu dapat melihat sikap Ananda dalam layar Zoom ini. Dan yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini akan Ibu nilai pada saat Ananda melakukan mempresentasikan hasil diskusi. Oke, Ananda, apakah sudah terlihat tampilan PPT dari Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Menurut 2 gambar di sini, adakah Ananda yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan mengenai kedua gambar yang Ibu tampilkan? Ada, Bu. Ya, silakan. Apakah itu seperti gambar api pada kompor gas, Bu? Ya, benar sekali. Ini seperti nyala api pada kompor gas ya. Izin bertanya, Bu. Ya, Diana. Hubungan nyala api pada kompor gas dengan materi pembakaran hidrokarbon apa ya, Bu? Oke, hubungannya yaitu, sebelumnya apakah ada Ananda yang bisa menjawabnya? Menjawab, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, Bu, hubungan nyala api dengan reaksi hidrokarbon itu sama-sama mengalami reaksi pembakaran, Bu. Di mana pada reaksi pembakaran itu menghasilkan nyala api yang tidak hanya berwarna biru, tetapi ada juga warna kuning keorenan, Bu. Ya, benar sekali, April. Jadi, pada kedua gambar ini terjadi reaksi pembakaran, di mana kenapa bisa terjadi warnanya nyalanya yang berbeda? Sekarang itu gunanya Ibu bagi Ananda semuanya ke dalam kelompok. Silakan didiskusikan dengan teman kelompok Ananda, serta Ibu akan mengirimkan LKPD ke dalam grup WhatsApp. Silakan Ananda kerjakan mengenai pembahasan materi, 3 materi pokok tadi, Ibu beri waktu 30 menit. Silakan Kak, pada Ananda untuk didiskusikan kepada kelompok grupnya masing-masing ya. Baik, Bu.
Baiklah, kita kembali pada layar Zoom ini karena sudah 30 menit dan Ibu rasa semuanya Ananda semua sudah menyelesaikan hasil diskusinya. Oke, silakan pada kelompok 1 dipresentasikan hasil diskusinya yang mengenai AKPD yang Ibu berikan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1, Bu. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami yaitu reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan CO2 tambah H2+. Sekian, Bu. Oke. Hasil presentasi dari kelompok 2 yaitu, Bu, reaksi pembakaran tidak sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan CO ditambah H2O, Bu. Oke. Dan hasil diskusi kami pada kelompok 3, Bu, saya perwakilannya, di mana zat hasil pembakaran dapat berupa CO2, CO, dan partikulat karbon, di mana memiliki sifat yang berbeda-beda, Bu. Oke, itu hasil diskusi dari berbagai kelompok ya. Apakah ada kelompok lain memiliki hasil diskusi yang berbeda? Oke, sepertinya tidak ada ya. Berarti sama semua hasil diskusi dari tiap kelompok. Nah, dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, dari berbagai macam hasil diskusi, Ibu inginkan ada satu Ananda yang bisa menyimpulkan dari semua pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bersedia? Saya, Bu. Oke. Reaksi pembakaran ada dua, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna, di mana perbedaan tersebut terletak pada zat hasil pembakarannya yang memiliki sifatnya tersendiri, Bu. Seperti kita contohkan seperti CO2 yang jika kadarnya berlebih dapat menyebabkan pemanasan global dan efek rumah kaca. Dan contoh lainnya dapat pada CO yang menyebabkan polusi udara, Bu. Oke, itu kesimpulan dari April ya. Ibu akan meluruskan kesimpulan dari April. Silakan Ananda lihat pada PPT yang akan Ibu tampilkan. Oke, jadi benar sekali ya kesimpulan dari April mengenai pembelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa reaksi pembakaran adalah reaksi hidrokarbon yang dihubungkan dengan oksigen sebagai oksidannya sehingga bisa menghasilkan zat hasil pembakaran. Zat hasil pembakaran itu dapat berupa CO2, CO, dan partikulat karbon lainnya. Di mana ketiga zat tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang seperti pada pembakaran sempurna, dampaknya terhadap lingkungan yaitu jika kadar CO2-nya berlebih akan berkontribusi kepada pemanasan global, sehingga menyebabkan es mencair dan terjadinya efek rumah kaca. Kalau zat CO yang dihasilkan pada pembakaran tidak sempurna, jika kadarnya berlebih, dapat menyebabkan polusi udara yang Ananda rasakan di jalan raya. Begitu ya Ananda? Oke, berdasarkan pembelajaran pada hari ini, apakah Ananda semua sudah memahami pembelajaran dari Ibu? Sudah, Bu. Oke, berarti sudah paham semua ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, untuk lebih memperdalam materi ini, Ibu harap Ananda semuanya untuk mengerjakan resume mengenai materi hari ini. Yang kedua yaitu Ibu akan mengirimkan soal tugas ke dalam grup WhatsApp dan harap dikirimkan ke grup WA minggu depannya, serta minggu depannya kita akan mempelajari tentang lanjutan materi ini, yaitu dampak pembakaran hidrokarbon dan cara mengatasinya. Ibu harap Ananda semuanya sebelum memasuki pembelajaran tersebut sudah membacanya di rumah ya. Oke, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan Ibu harap semua Ananda mengerti. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan mengambil capture dari layar Zoom ini. Kepada Ananda, tolong diaktifkan kameranya ya. Oke, terima kasih kepada Ananda yang telah menghadiri pembelajaran Ibu hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.